Asmat adalah sebuah kata kunci penting bagi komunitas manusia Papua yang mendiami dataran rendah di pesisir pantai selatan Papua. Kata ini menjelaskan eksistensi manusia dan kultur Asmat yang kental dan merepresentasikan salah satu bentuk wajah bangsa Indonesia yang beragam dan kaya. Penduduk Asmat hidup di atas delta berlumpur hasil endapan ratusan sungai. Sungai besar dan kecil ini pula mengkoneksikan satu kampung dengan kampung lainnya. Banyak orang mengenal Asmat sebagai komunitas masyarakat yang khas dengan gaya hidup yang unik di atas tanah berlumpur ini. Tetapi jauh lebih dalam, masyarakat Asmat adalah kelompok manusia yang berjuang mengejar ketertinggalannya dalam bidang pembangunan sambil terus menjaga relasinya dengan roh-roh leluhurnya. Dalam memperjuangkan hidupnya, manusia Asmat sungguh mengandalkan alam sebagai sumber kehidupan atau sebagai ibu yang menyediakan segala sarana dasar penunjang hidup. Relasi antara orang Asmat sebagai anak dan alam sebagai ibu ini dapat dilihat melalui pola mencari makan, berburu, mencari ikan, atau mengambil sagu di hutan. Penduduk suku Asmat sendiri tersebar di 200-an kampung yang meliputi 23 distrik atau kecamatan di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua. Shalom dan salam damai sejahtera untuk kita semua. Saya Bapak Uskup Aloysius Murwito, pimpinan Gereja Katolik di wilayah Keuskupan Agats Asmat, juga yang terletak di wilayah Kabupaten Asmat. Sejak awal keuskupan itu ikut ambil bagian, bukan saja di dalam ritus-ritus, di dalam doa, itu juga memang penting sekali, tetapi juga di dalam karya-karya nyata. Gereja Katolik hadir di wilayah Asmat sebagai perintis awal dibukanya relasi suku Asmat dengan dunia luar, turut memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi perkembangan masyarakat secara holistik. Kontribusi gereja dalam bidang pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat Asmat, yaitu dengan terus mendorong dan memberi contoh bagaimana memprioritaskan ketahanan pangan lokal dan menekan ketergantungan pada barang impor dari luar Asmat yang sering harganya tidak stabil atau cenderung mahal. Gereja hadir dengan membangun sentra-sentra ekonomi di beberapa titik, yaitu dengan dibukanya kios-kios sembako dengan tujuan memberikan harga yang wajar dan tentunya lebih mudah dijangkau warga yang tinggal di tempat yang jauh dari pusat distrik. Untuk mendukung ketahanan pangan lokal, Gereja Keuskupan Agats yang melalui programnya juga mendorong warga untuk membuat bedeng-bedeng yang bisa ditanami sayuran pada musim yang tepat. Polybag pun dibagi agar warga bisa menanam sayuran di rumah pada saat air pasang. Selain itu, warga juga diajak untuk menanam tanaman jangka panjang seperti pohon kelapa, gaharu, pohon sagu di dekat kampung, dan pohon buah-buahan seperti jambu, jeruk, dan mangga. Ikatan warga Asmat dengan alam yang sangat erat berdampak pada pola pendidikan modern yang sedang dikembangkan. Seringkali orang tua mengajak anak-anak untuk ikut berburu atau mencari makanan di hutan karena khawatir jika anak ditinggalkan di kampung, maka anak akan kesulitan mendapatkan makanan.
Selain itu, harus diakui bahwa kualitas, kinerja, dan dedikasi guru di Asmat masih jauh dari harapan. Gereja Katolik ingin berpartisipasi memberikan sumbangan tenaga guru yang juga berfungsi sebagai pamong sosial di tengah masyarakat. Gereja membangun pendidikan berpola asrama dengan tujuan agar dapat memastikan berjalannya sistem pendidikan berkarakter sehingga putra dan putri Asmat dapat berkembang baik secara fisik dan spiritual. Kami bertekad sekali untuk ikut ambil bagian di dalam upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena memang itulah perutusan kami di tempat ini, bukan sekedar mengajarkan sebuah ajaran agama tertentu, tetapi diharapkan memang kabar baik yang datang dari buku pegangan kami, dari Injil, itu memang mengajak saudara-saudara dan berupaya untuk membawa kepada keselamatan dalam arti yang penuh. Pemberdayaan putra Asmat di bidang pendidikan informal juga dilakukan dengan dibukanya kursus pertukangan di distrik Ats. Hal ini bertujuan agar putra-putra Asmat yang putus sekolah bisa memiliki keterampilan dalam bidang pertukangan. Dalam bidang kesehatan, gereja hadir untuk mencermati kesehatan warga Asmat. Gereja Katolik Keuskupan Agats mendirikan Balai Pengobatan Santa Odilia di Bayun yang selama ini melayani masyarakat dari kampung-kampung pesisir pantai Laut Arafura. Yayasan Alfons Soada juga didirikan untuk memberantas penyakit kusta di wilayah distrik Sawaerma dan Suator. Penanggulangan HIV/AIDS juga menjadi perhatian Yayasan Alfons Soada yang selama ini bekerja sama dan disupport oleh pemerintah daerah Kabupaten Asmat. Kehadiran gereja Katolik di wilayah Asmat sejak awal tahun 1953 hingga hari ini turut serta membantu perkembangan warga Asmat di wilayah Kabupaten Asmat. Sebagai lembaga resmi bernama Keuskupan Agats sejak 23 November tahun 1969, gereja hadir bukan saja terfokus pada perkembangan rohani semata, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat secara umum. Pemerintah daerah Kabupaten Asmat turut mendukung upaya pengembangan sosial kemasyarakatan ini melalui sarana dan prasarana yang cukup memadai. Itulah yang disajikan situasi kami sebagaimana tergambar di dalam ilustrasi dan dalam narasi melalui video. Sektor-sektor yang tadi kami sudah ungkapkan itu ingin kami konsentrasikan kepada keluarga-keluarga, bahwa 5 tahun ke depan kami berharap terjadinya sebuah perubahan-perubahan berkat pelayanan tapi juga pemberdayaan di tingkat grassroots supaya umat sungguh terlibat, menyadari keadaannya dan bersama-sama menyadari kebutuhannya dan bersama-sama mencoba itu menangani masalah-masalah yang ada. Kami punya tekad untuk itu. Sekalipun terbatas dalam sumber daya, Keuskupan Agats terus berkomitmen mendukung kelangsungan hidup masyarakat Asmat di tengah arus modernisasi. Marilah bersama Keuskupan Agats Asmat kita mendukung kelangsungan hidup masyarakat Asmat sebagai bagian integral dari bangsa yang besar, Indonesia.